Menekuni bisnis kerajinan kulit merupakan salah satu usaha bisnis yang masih terbuka. Terlebih di era digital dan global yang saat ini hadir di tengah masyarakat yang harus dihadapi secara bersamaan. Bukan kesulitan yang didapat, tapi justru kemudahan akses informasi, sehingga peluang dalam memperoleh segala sesuatu, termasuk usaha dan bisnis menjadi semakin terbuka luas. Potensi masyarakat Berbah Sleman, baik sumber daya masyarakat maupun sumber daya alam, sangat memadai untuk mengembangkan usaha kerajinan kulit sampai dengan pasar internasional. Hambatan yang ada bukan sekadar permodalan, tetapi kemampuan untuk berinovasi dan menerapkan teknologi baru pada produk yang dihasilkan masih minim. Workshop, pelatihan, dan sejenisnya dipandang paling tepat sebagai solusi permasalahan tersebut. Konsep alih teknologi sederhana dengan menerapkan pewarnaan alami berbasis potensi lokal cukup sesuai untuk masyarakat Berbah Sleman, yang mayoritas adalah bertani sebagai mata pencaharian, kecuali bagi mereka pengusaha besar dan UKM yang sudah stabil berproduksi. Kehadiran akademisi sangatlah diharapkan. Masyarakat yang semula hanya memposisikan diri sebagai buruh tani dapat naik tingkat menjadi wirausahawan mandiri dengan mengembangkan kerajinan kulit dengan pewarna alami. Hal tersebut memiliki alasan dasar yang kuat, karena saat ini pasar tengah mencari produk berkualitas dengan konsep ramah lingkungan dan tetap mempertahankan kelokalannya. Ini warna lain, saya buat warna lain. Jadi itu, warna lainnya kalau pertanyaan dipilih mas apa? Contoh kemerahannya tidak. Saya ambil salah satu dari ini supaya nampak lebih eye catching, lebih efektif begitu. Ya. Jadi pada hari ini dan juga nanti 2 hari ke depan kita akan melakukan pengabdian kepada masyarakat pada pengrajin kulit di PT M Join Yogyakarta. Ya. Jadi merek dagangnya adalah Bujini. Letaknya di Berbah di daerah Sleman. Ya. Jadi saya kira cukup terkenal perusahaan Bujini ini, desainnya bagus. Ya. Tahun ini adalah tahun kedua. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini kita didanai oleh dana CSR-nya PT KAI. Ya. Kemudian bekerja sama dengan LPEL, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Ya. Ketuanya saya dari akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Universitas 11 Maret. Kemudian anggota saya ada Mbak Sestri yang dari LPR, kemudian yang kedua Bu Sarah itu dari Fakultas Desain, ya, dari UNS juga. Kemudian ada satu lagi mahasiswa S3 saya, Mbak Diana Aryawati, dan juga nanti dibantu oleh banyak mahasiswa S3 saya. Ya. Jadi tujuannya di sini adalah pelatihan dan pendampingan. Kalau hari ini pelatihannya ekoprint di kulit sapi. Jadi tahun pertama kemarin kita alhamdulillah mendapatkan dana dari matching fund 246 juta. Jadi desain inovasi ekoprint tapi masih di kulit kambing. Kalau yang tahun ini kulit sapi, ya. Kemudian juga digital marketing. Jadi Bujini ini berbentuk PT. Saya kira Bapak Ibu nanti bisa lihat webnya, ya, webnya Bujini, di Facebooknya, di Instagram. Jadi udah bagus sekali. Jadi mudah sekali Bapak Ibu kalau mau beli tinggal klik aja, ya.
Kemudian kalau mau di tokonya ya di Jogja, kemudian di Bandara Internasional Yogyakarta juga dia buka showroom di sana. Ya. Jadi saya kira kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan sangat bermanfaat sekali, ya, baik itu bagi dosen, bagi mahasiswa, dan juga bagi Bu Cini sendiri, dan juga masyarakat sekitar, ya. Jadi Bu Cini ini memperkerjakan karyawan di masyarakat sekitar. Jadi manfaatnya jelas sekali. Workshop ini diselenggarakan secara efektif selama 3 hari. Jumlah peserta 20 orang dari perwakilan setiap desa yang telah ditunjuk oleh petugas perangkat desa masing-masing. Kegiatan ini diselenggarakan dengan didampingi instruktur yang berpengalaman di bidang pewarna alami pada kulit. Luaran dari kegiatan adalah pemahaman dan skill peserta dapat lebih baik dengan melihat produk akhir yang dihasilkan secara mandiri dengan menggunakan bahan pewarna alami dengan pengembangannya. P2M ini pengabdian pada masyarakat yang khususnya ada di Bu Cini. Tugas saya adalah untuk pengembangan dari desain. Kami sudah memberikan pada tahun yang lalu itu kontribusi. Kalau di sini kan kulit nabati semua ya, tetapi kami berpikir ada apa lagi yang bisa kami berikan. Maka EcoPrint itu yang belum pernah dibuat di Bu Cini itu kita berikan. Nah, EcoPrint yang kemarin adalah di atas media kulit sapi dan kulit domba. Sekarang kita beralih ke spesifik kulit sapi. Dan ini prosesnya sebetulnya sama, tetapi perlakuannya itu berbeda. Karena kulit sapi itu lebih tebal. Tapi hal yang harus diingat adalah bagaimana satu proses mendesain itu yang harus sangat-sangat diperhatikan. Mulai dari perancangan lebih dulu, pembuatan pola, kemudian bagaimana kita menempelkan dedaunan, ranting maupun bunga-bunga itu sesuai dengan desain yang kita harapkan, yang nantinya itu memang jadinya itu seperti itu. Jadi tidak sekadar menempel daun campur aduk ya. Jadi perlunya itu kembali kepada bagaimana satu proses perancangan. Jadi harus secara konseptual. Inilah yang kita berikan ya. Jadi secara sebagai agen edukasi kita harus memberikan ini yang harus dilakukan. Jadi tahapan demi tahapan, tidak boleh perancangan itu pokoknya saya tempel, tidak seperti itu. Inovasi ini harus ada ya. Jadi kita berangkat dari Bu Cini, kita tidak bisa lepas. Need assessment itu kita lakukan lebih dulu. Apa yang ada di Bu Cini? Ternyata di sini kan sudah melakukan CSR-nya itu ya. Jadi ini yang penting sekali. Bagaimana Bu Cini memberdayakan. Ini yang harus kita lakukan supaya orang-orang yang punya potensi itu lebih bisa mengembangkan potensinya. Tugas akademisi adalah memberikan yang secara ilmiah. Tadi harus ada pengembangan teknologi ya. Jadi bagaimana seni dan budaya itu harus berkembang dengan baik, pelestariannya. Jadi saya rasa itu inovasi ini harus ada, tetapi tidak boleh sembarangan ya. Yang dilakukan oleh Bu Cini untuk seni budayanya, bagaimana yang lokal ini diangkat kemudian dipertahankan, tetapi hal yang baru, jadi secara teknologi ini tepat gunanya dan lain sebagainya itu
harus diperhatikan. Jadi saya rasa itu. Maka kalau kita berangkat dari satu design thinking yang baik, akan ada satu produk yang juga baik, dan inilah nanti yang akan bisa membantu memberikan nilai plus sehingga hasil dari itu akan juga diperhatikan orang, dan ini akan memberikan nilai tambah. Pastinya dari harga ya itu akan juga bisa naik.